Amma ba'du wa an Atha ibni Yasarin lan diriwayatake saking Atha bin Yasar. Apa anna rajulan stune wong lanang saala iku saala takon sapa rajul Ka'bal Ahbari ing Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu. Hal hurrimat ana ta den haramake apa al-khamru khamr fit Taurati ing dalem kitab Taurat. Kala dawuh sapa Ka'ab, na'am, iya. Hadhil ayatu utawi ki ayat innamal khamru wal maisiru iku maktubun den tulis fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Menika keterangan saking sahabat Atha bin Yasar. Ada orang yang tanya kepada Ka'ab al-Ahbar, Ka'bul Ahbar, apakah khamr, minuman keras, narkoba itu telah diharamkan di dalam kitab Taurat? Jawabnya iya. Bahwa ayat innamal khamru wal maisiru ila akhiril ayat itu juga tertera di dalam kitab Taurat. Jadi di dalam kitab Taurat, kitabnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam yang menjadi pedoman kala itu, bahkan sampai sekarang menjadi pedoman orang Yahudi. Minuman keras, khamr itu hukumnya haram. Inna setuhune ingsun iku anzalna nurunaken ingsun al-haqqa ing perkara bener. Liyudzi badrapun ngidalaken ngilangaken al-haqqa bil batili kelawan bil batili ing perkara kang salah kang batil. Wajah betula lan ilang bihi sebab al-haq opo al-ba'du dolanan opo Allah dolanan wa zufulan terbang wal mazamiru lan piro-piro sulingan wal khamru lan arak. Sungguhnya kami menurunkan yang hak untuk menghilangkan yang batil dan membatalkan permainan dan terbang serta seruling dan khamr. Wailun utai celaka li syaribiha iku li syaribiha tetep kedue wong kang ngombe khamr arak. Aksama sumpah sapa Allah taala Gusti Allah taala biizzatihi kelawan keagungane Allah Ta'ala wa jalalihi lan kemegahane Allah Ta'ala. Liman marang wong intaha kaha kang rusak sapa wong ing harame khamr fid dunya ing dalem donya. Illa apastuhu angin gawe ngelak ngorong ingsun ing wong yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Di barang siapa di dunia minum minuman keras, kelak di akhirat dia akan terasa sangat dahaga. Waliman lan marang wong taroka kang ninggalake sapa wong ing khamr ba'da ma haram tuha ing dalem sakuse yen to ngaromake ingsun ing minuman keras illa sakoituhu angin ngombeni ingsun ing wong iya ing arak min hadiratil qudsi
saking hadiratil Qudus. Nah, kalau orang sudah diberitahu bahwa minuman keras itu dilarang, kemudian meninggalkannya, Allah berikan penghargaan kepadanya, kelak akan diberikan minuman yang menyegarkan. Kila den dawaken wama hadiratul qudsi, punapa utawi hadratul qudus. Kala dawuh sapa Ka'ab, Allahu utai Allah wa utai Allah iku al-qudsu suci, wa hadiratul jannatu utai hadirah iku al-jannatu swarga. Jadi orang yang sudah tahu bahwa minuman keras itu haram kemudian mau meninggalkannya, Allah akan berikan kepadanya nanti minuman di surga. Allahumma amin. Sampaikan ke siapapun supaya kelak di akhirat nggak sulit-sulit cari minuman. Karena saat itu pabrik minuman sudah nggak ada. Orang jualan legen sudah nggak ada. Orang jualan es campur sudah nggak ada. Bu Haji Khairiyah, Bu Haji Basuki, siapa mereka total es? Kola jauh sopo al-faqih Abul Les Asy-Syamarqandi radhiyallahu ta'ala anhu iyaka wadiyo sira wa syarbal khamri ing ngombe minuman keras. Fa inna fihi moko indala minuman keras. Fa inna fihi moko suni tetep ing dalem minuman keras. Asra kisalin ana perkara 10 mazmumatin kang di paido. Abules As-Samarqandi menyampaikan berhati-hatilah kalian terhadap minuman keras karena ada membahayakan, ada kandungan 10 yang membahayakan. Ini luar biasa, kula mbek sampean kabeh kudu hati-hati. Apa 10 yang membahayakan itu? 1, peminumnya seperti orang gila. Yang pertama, peminumnya seperti orang gila. Sing ngombe niku kaya wong gendeng padahal waras. Kalau itu anak kita, kalau itu istri, suami, kan seakan. Malah kaya wong naudzubillah min. Kesan masyarakat rendah kalau sudah dianggap orang gila. Menjadi tertawaan anak kecil dan tercela di kalangan orang-orang berakal. Ibnu Abu Dunya berkata, saya melihat orang yang mabuk di jalanan di Baghdad. Baghdad itu Irak. Ia sedang kencing. Lalu mengusapkan air kencing itu di mukanya. Lu ngoten iku sik kok berdonga. Dadi ngoyo banyune dikeraup. Sambil doa, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Perasaannya seperti usai wudu. Nauzubillahi min. Juga ada orang mabuk dan muntah-muntah di tengah jalan sehingga datang anjing menjilat mulut dan janggutnya. Lho wayahe mulut kan diambung bojone, diambung angsung. Dan ia berkata pada anjing itu, ya sayyidi, ya sayyidi. Hati anjing itu dianggap jeragani. Jangan mengotorkan sapu tangan. Nauzubillahi min. Yang kedua, orang yang minum, pemabuk, memboros harta, merusak akal. Apa itu narkoba atau apa, pasti pemboros harta.
Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan pada Nabi SAW, ya Rasulullah, jelaskan pendapatmu mengenai minuman keras. Sebab nyata menghabiskan harta dan merusak akal. Bagaimana mungkin nanti jadi kepala rumah tangga bisa menyempurnakan hidupnya kepada istri dan anaknya, wong akalnya tidak sempurna. Ini bahaya yang kedua. Menguras harta. Ya apa kate cicil-cicil omah, cicil sepeda motor, kate nyicil iso ngondokno anak, nguliahno anak, ngartone tel. Yang ketiga, peminum khamr menyebabkan permusuhan di antara kawan-kawan, bahkan sanak familinya dimusuhi. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamr. An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Ini ayatnya. Sungguhnya dengan minuman keras itu tujuan setan akan membangkitkan permusuhan di antara kamu. Di kula panjenengan sedaya kalau sudah ada orang minum minuman keras ya nyisih. Tapi itu akan jadi musuh. Enggak melok-melok diamuk. Di mana itu? Di minuman keras dan judi. Akhirnya menjadikan jauh dari ingat Allah dan sholat. Kenapa kalian tidak mau berhenti? Ini yang ketiga. Yang keempat, peminumnya terhalang dari ingat Allah, lupa sholat. Di ayat ini tadi menyebut wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Dan juga menghalangi kamu dari zikrullah dan sholat. Apakah kamu tidak mau menghentikan? Ketika ayat ini turun, maka sahabat Umar bin Khattab berkata, intahaina ya Rabbi, kami hentikan itu wahai Tuhanku. Seperti doanya, pernyataan Sayyidina Umar, muga-muga sinten mawon ingkang minum minuman keras saged tobat, saged nyadari kendel. Allahumma amin. Yang kelima, minuman keras itu mendorong untuk melakukan perzinaan. Sebab kemungkinan ia sampai menceraikan istrinya tidak terasa. Jadi ketika dia sedang mabuk, sedang play, omongannya ngelantur. Kalau istrinya tidak nuruti nopo ingkang dipun suwun, omonge mboten karu-karuan. Akhirnya sampai terjadi cerai, talak, tapi dikumpuli. Zina berulang-ulang. Nauzubillahi min. Yang keenam, para pemabuk itu ia menjadi pembuka dari segala kejahatan. Sebab jika ia telah mabuk, ringan berbuat segala maksiat. Tidak peduli itu milik siapa, ditutupi, digepuki. Omongannya tidak karu-karuan. Masya Allah. Yang ketujuh, orang pemabuk itu mengganggu malaikat yang menjaganya karena memasukkan kefasikan atau bau busuk. Akhirnya malaikat tidak mau jaga dia. Maka umumnya para pemabuk umurnya pendek. Karena organ-organ tubuhnya ditinggal oleh para malaikat yang disebut malaikat
Malaikat yang jaga itu tidak mau namanya malaikat atid. Hampir dipastikan orang pemabuk umurnya pendek di mana-mana. Masya Allah. Karena bau najis, bau busuk dimasukkan dalam tubuhnya. Yang kedelapan, orang pemabuk itu terkena hukum pukul dera 80 kali di negeri-negeri itu. Dan bila tidak dipukul di dunia, kelak di akhirat akan disiksa oleh Allah, disaksikan di hadapan orang tua, dipanggilkan seluruh kawannya. Nauzubillah min. Yang kesembilan, para pemabuk itu telah menutup pintu langit. Sebab kebaikannya dan doa-doanya tidak terangkat. Kalau minum hanya 1 gelas saja, jangankan 1 gelas, 1 sendok saja, 40 hari pintu langit tertutup, sholatnya tidak diterima. Coba kalau berulang-ulang. Ditungani, mboten tutup langit, sholat mboten di baru sekali. Nah, kalau ada orang nyoba-nyoba, naudzubillah, sekali nyoba, 40 hari sholatnya tidak diterima. Ngono ku ono pemabuk tahu minuman keras didadekno imam. Kemudian jadi makmum bilang yang nyuruh. Jangan mau dimakmumi orang-orang seperti itu. Makanya nggak ngefek. Apa nggak ngefek? Nggak berpengaruh wayai kan. Dungo pirang-pirang tahun kan wayai dadi hebat, dadi bagus, dadi mulya. Kenapa? Kok nggak ada perubahan? Lah imammu kaya ngono ae. Kon gelem de imami wong kaya ngono dongan iku mandeg gak tutup langit. Ditutup. Lho, tiang mboten melok minum. Iya, tapi uripe dibiayai itu kalau sing minuman iki. Lah awakmu kan dikeki ya wan panganan ben sore. Gratisan lah, rebutan bisa. Tapi kono iku ke Jakarta kono. Dawetane Jakarta iku Semarang. Wetane Semarang ku Suro. Idul iki dijenengi Sito. Ingkang nomor 10. Para pemabuk itu berspekulasi terhadap dirinya. Sebab dikhawatirkan tercabut iman ketika matinya. Dia semua disiksa di dunia sebelum siksa di akhirat. Maka tidak terhitung selain dari minuman-minuman yang menyakitkan di akhirat yang disebut dengan hamim dan zakum. Jadi minuman yang panas dari darah dan nanah. Dan makanannya itu terdiri dari makanan yang keras-keras, yang panas dan berduri. Begitu dimakan, diminum, ini kelog-grogoroane wetengi jebol. Na'udzubillah min. Karena itu seorang yang berakal jangan sampai memilih kesenangan yang sedikit, ya, kemudian susah jangka panjang. Yauma nasyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Insyaallah kita surah Maryam. Pada hari kiamat nanti kami himpun orang-orang yang bertakwa menghadap Allah dengan naik kendaraan. Dan kami kiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Loh kok dahaga? Melaku. Konjone wamblas banter, awake tunuk, ketemek, bahkan ada yang ngesot. Nauzubillah min. Maka mantun liatin, kula panjenengan sedaya ngilingno awak piyambak, dulur-dulur derek, muga-muga dados wong sing selamat. Allahumma Porawu iki mentengeri tutuk ing ngaos kula tutuk jenengan dijaga sedaya ya akad ibadah ya kedah niat ninggalno larangane Gusti. Yang terakhir barokah doa kangge Ibu Mutmainnah. Barokah doa kangge niki Ibu wis niki biyen Mbak saiki Ibu Lailatun Nikmah. Kalih
yogani Afriyatur Rahmah Ar-Raji muga dadosaken tiyang ingkang sholihah, uripe barokah, rezekine kathah, akas ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa ilman mubaraka wa imanan da'ima wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa ij'alna minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa la taj'alna wa iyyahu minal 'asin adh-dhalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin adh-dhahirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.